Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunda Aulia. Hari ini akan sedikit menjelaskan tentang ruang lingkup BK anak dan remaja pada aspek belajar. Nah, lalu apa sih ruang lingkup BK anak dan remaja pada aspek belajar ini? Jadi di sini kita membimbing para siswa atau anak dan remaja ini dalam menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi yang sesuai, dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di sekolah atau di instansi pendidikan mereka, seperti itu. Nah, pada intinya teman-teman, di ruang lingkup BK ini dalam aspek belajar itu, kita itu membantu siswa mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan mereka. Pada aspek belajar ini ada pokok-pokok atau ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Di sini ada 5 pokok, kita akan menjelaskan satu persatu mulai dari poin A. Oke, di poin A ini ada gimana sih caranya kita memantapkan sikap dan kebiasaan, kemudian belajar yang efektif itu bagaimana, efisien itu bagaimana, serta produktif itu bagaimana dalam mencari informasi dari berbagai sumber belajar, entah itu internet, entah itu dari guru, teman, atau orang tua, seperti itu. Kemudian sikapnya mereka terhadap guru atau narasumber lainnya ini bisa orang tua, bisa saudara, seperti itu, bagaimana sikap mereka. Kemudian kebiasaan mereka dalam mengerjakan tugas dan mengembangkan keterampilan. Mereka ini mengerjakan tugas ini dalam tepat waktu kah atau langsung dikerjakan kah, seperti itu. Kemudian gimana caranya mereka ini mengembangkan keterampilannya di sekolah maupun di rumah, seperti itu. Kemudian ada pemantapan sistem belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun kelompok. Nah, jadi mereka ini gimana caranya menerapkan sistem belajar dari sekolahannya itu baik secara mandiri maupun kelompok. Jadi misal nih di sekolahannya sistem belajarnya mandiri, ada tugas mandiri lah. Mereka ini bagaimana caranya berlatih secara baik di rumah maupun di sekolahan ini untuk sistem belajar yang mandiri. Begitupun juga dengan kelompok, bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya dalam kelompok tersebut, seperti itu. Lalu di poin C ada pemantapan penguasaan materi belajar di sekolah sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian. Di sini erat kaitannya dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Bagaimana mereka menguasai materi belajar di sekolah, program di sekolah itu dengan menggunakan perkembangan ilmu teknologi ini, gitu ya. Bagaimana mereka belajar menggunakan perkembangan ilmu teknologi ini. Jadi gimana mereka itu bisa menguasai materi belajar di sekolah itu diterapkan di rumah ataupun dia bisa di sekolah juga, itu dengan menggunakan perkembangan ilmu teknologi ini. Jadi tidak hanya mengikuti arahan guru atau arahan narasumber lainnya gitu. Jadi dia di sini bisa belajar secara mandiri dengan menggunakan fasilitasnya, yakni iptek ini tadi, ilmu teknologi. Kemudian di poin D ada pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya ada di lingkungan sekitar dan masyarakat untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan diri. Jadi di sini gimana caranya kita membimbing mereka untuk memahamkan mereka ya, gimana sih memanfaatkan kondisi fisik mereka, sosial, dan budaya mereka untuk lingkungan sekitar gitu ya, untuk masyarakat, dalam mengembangkan pengetahuan yang mereka dapatkan gitu ya. Pengetahuan dari sekolah itu gimana mereka itu bisa memanfaatkannya di kondisi sosial dan budaya lingkungan sekitarnya gitu. Tidak hanya mengembangkan pengetahuan saja, mereka juga bisa mengembangkan keterampilan mereka, seperti itu, untuk lingkungan dan masyarakatnya. Yang terakhir ada orientasi perguruan tinggi. Ini untuk anak-anak remaja di usia SMA yang mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi di sini
kita mengenalkan bagaimana perguruan tinggi yang ingin dia capai, kemudian bagaimana sistem belajarnya di perguruan tinggi tersebut gitu. Bagaimana juga kita belajar untuk mencapai perguruan tinggi yang ingin dicapai seperti itu. Baik teman-teman, jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan, hanya sedikit saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalian bisa menambahi kekurangan dari apa yang saya jelaskan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.